Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 MTS Nahdlatul Muslimin yang saya cintai dan saya banggakan, kali ini kita bertemu kembali dalam PJJ Akidah Akhlak kelas 7 MTS pada pertemuan yang ketiga kalinya di semester genap. Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam lindungan Allah tetap sehat, tetap belajar di rumah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini materi yang dibicarakan adalah iman kepada malaikat. Namun sebelum kita mulai, anak-anak, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kemarin dah kalian pelajari, yaitu materi pertama Asmaul Husna. Masih ingat Asmaul Husna anak-anak? Apa itu? Nah, tentu saja anak-anak sudah paham. Nama-nama Allah yang baik, nama-nama yang baik yang hanya dimiliki Allah. Jumlahnya ada berapa anak? 99. Dari mana kalian tahu? Dari Al-Quran. Sudah saya tuliskan dulu ya ayat-ayat yang menunjukkan Asmaul Husna. Namun minimal kalian harus hafal 10 ya Asmaul Husna yang dipelajari dalam materi bab pertama ini ya. 10 Asmaul Husna sekaligus artinya masing-masing itu ada di soal-soal ulangan daring. Kemudian kita lanjutkan materi berikutnya adalah iman kepada malaikat. Tentu saja anak-anak ya sudah mengetahui bahwa iman kepada malaikat hukumnya wajib, termasuk salah satu rukun iman yang kedua ya. Ya, bisa dilihat dalam hadis halaman pada LKS halaman 24 anak-anak dibuka. Ya, itu ada rukun iman jatuh pada nomor 2, rukun iman yang kedua. Al-imanu antu'mina. Nah, ini hadisnya. Al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi. Nah, itu wa malaikatihi jatuh nomor 2. Wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wal tu'mina wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Jadi itu ya. Kemudian apa iman kepada malaikat? Pengertiannya yaitu percaya dengan sepenuh hati, harus seyakin-yakinnya 100%, tidak boleh kurang dari 100%. Yakin bahwa malaikat itu benar-benar wujud, benar-benar ada. Nah, malaikat itu adalah ciptaan Allah. Apa malaikat itu? Makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Ya. Makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Berapa jumlah malaikat? Ini tentu saja hanya Allah yang tahu jumlah pastinya ya. Banyak yang tahu hanya Allah. Namun anak-anak kita orang Islam, orang mukmin hanya diwajibkan mengetahui 10 malaikat. 10 malaikat siapa saja? Yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ya, itu anak-anak tentu sudah hafal ya, mulai SD, MI sudah hafal semuanya. Ya. Terus tugas-tugasnya pun sudah tahu anak-anak ya. Malaikat Jibril tugasnya yaitu menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu, ini tugas daripada malaikat Jibril. Terus nama daripada malaikat Jibril banyak sekali.
tidak hanya nama Jibril saja. Dalam Al-Quran ada disebutkan Ruhul Qudus. Nazala bihir Ruhul Qudus. Nah, itu ada lafal Ruhul Qudus. Kemudian nama lain malaikat Jibril lagi adalah Ruhul Amin. Nazala bihir Ruhul Amin ini dalam Al-Quran. Ya. Nazala bihir Ruhul Amin. Itu nama lain daripada malaikat Jibril. Tatanazzalul malaikatu warruhu fiha. Nah, itu malaikat Ruhul Qudus, malaikat Jibril. Kemudian dalam Al-Qur'an yang lain, in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Ya, yang mengajarkan Nabi Muhammad syadidul quwa, malaikat yang sangat kuat. Siapa itu? Yaitu malaikat Jibril. Kemudian yang kedua malaikat Mikail, tugasnya yaitu membagi rizki. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkaka, kala disebut juga sahibus sur. Ya, dalam hadis Israfil sahibus sur. Kemudian malaikat Israel pencabut nyawa. Nama lain malaikat Israel yaitu malakul maut, malaikat juru mencabutnya nyawa. Kemudian malaikat Raqib Atid, pencatat amal baik dan amal buruk. Raqib Atid. Kemudian malaikat Mungkar Nakir, malaikat yang tugasnya menanyai mayat di alam kubur. Ini manggone nduk, alam kubur. Kemudian malaikat Malik, penjaga neraka. Ini tentu saja sangat kasar, sangat guelek. Nah, itu medekno itu bab apa? Di neraka, menjaga neraka. Kemudian yang terakhir malaikat Ridwan, yaitu penjaga surga. Ini ya kebalikan daripada malaikat Malik, halus, lembut. Nah, ya minarakno orang-orang ahli surga. Udkhuluha bisalamin aminin. Nah, kemudian sifat-sifat malaikat. Nah, ini satu, tercipta dari cahaya, tidak bisa kelihatan. Kemudian selalu taat, nggak pernah salah, nggak pernah dosa, selalu taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian ya selalu tawadu, tidak pernah sombong, selalu sujud. Nah, ini selalu sujud kepada Allah. Kemudian selalu mensucikan atau membaca tasbih. Kemudian tidak makan dan tidak minum. Itu ya sifat-sifat daripada malaikat. Kemudian ada makhluk gaib selain malaikat. Siapa itu? Yaitu jin, iblis, dan setan. Jin ini ya sama-sama makhluk gaib, tidak kelihatan, makhluknya Allah Ta'ala. Kalau jin, menurut bahasa, jin itu bahasa Arab, menurut bahasa artinya menutupi, artinya menutupi. Kemudian iblis ini juga bahasa Arab, arti lugatnya adalah putus asa. Kemudian yang setan itu juga bahasa Arab, sudah menjadi bahasa Indonesia. Setan aslinya syaiton, ya, itu dalam bahasa artinya jauh dari kebaikan, jauh dari kebenaran. Nah, ini sekarang jin itu apa? Makhluk Allah yang tercipta dari api, ya. Kemudian sifat-sifat jin yaitu tidak kelihatan, gaib, tercipta dari api,
Kemudian sifatnya ada yang iman, ada yang kufur. Makanya ada yang Islam, ada yang kufur. Ya, ini sama seperti manusia, ini jin. Ya, diwajibkan untuk beribadah. Ya, jadi ada yang Islam, ada yang kafir. Contoh jin yang Islam seperti jinnya Nabi Sulaiman. Nah, jinnya Nabi Sulaiman itu ya iman dan Islam. Kemudian iblis dan setan. Ini ya sifat-sifat iblis dan setan. Nah, iblis tadi artinya putus asa. Ini makhluk Allah tercipta dari api. Setan pun demikian, makhluk Allah yang tercipta dari api. Sama-sama ya durhaka. Sifatnya apa? Ya diciptakan dari api. Kemudian selalu durhaka terhadap Allah, makanya menentang Allah. Ya, semuanya kafir. Kemudian senantiasa berusaha menggoda, menjerumuskan ya manusia ke jalan yang sesat. Dan kemudian malah iblis itu sifatnya tidak akan mati sebelum datang hari kiamat. Makanya hidup terus sampai datangnya kiamat. Kemudian sekarang sikap dan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Ini yang perlu lakukan. Sikap apa yang perlu dilakukan dalam mengimani malaikat, makhluk gaib selain malaikat? Satu, ini taat, patuh terhadap perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kayak seperti tadi malaikat tidak pernah dosa, selalu taat patuh pada perintah Allah. Ini berusahalah kita ya selalu taat patuh pada perintah Allah, ya mencegah larangan Allah. Yang kedua, harus hati-hati dalam bertindak, dalam berucap. Karena kita ini diawasi malaikat. Siapa yang mengawasi? Yaitu malaikat pencatat amal baik dan pencatat amal buruk. Yang ketiga, harus hati-hati rayuan bujuk setan dan iblis. Jadi rayuan iblis selalu menggiurkan, selalu apa? Menyenangkan. Nah ini ya, selalu mengajak ke jalan yang sesat, ke jalan yang salah. Ini rayuan daripada iblis setan, harus kita waspadai, hati-hati. Yang keempat, ini harus berhati-hati ya atas godaan setan dan iblis. Kemudian yang terakhir, harus mendekatkan diri kepada Allah dan memohon perlindungan dari Allah. Demikian ya, itu materi iman kepada malaikat. Berikutnya adalah materi akhlak tercela. Akhlak tercela itu kalau dalam bahasa Arab namanya akhlakul madhmumah. Lawan katanya akhlak terpuji. Dalam bahasa Arabnya namanya akhlakul mahmudah. Yang terpuji itu harus kita ambil, kita lakukan. Yang tercela harus kita tinggalkan. Nah, materi ini ya berisi akhlak tercela, meliputi riya, sum'ah, dan nifak. Ini bahasa Arab semua itu. Riya, sum'ah, nifak. Ini adalah akhlak tercela, termasuk akhlakul madhmumah bahasa Arabnya. Satu, ya penjelasannya riya. Riya dari kata ro'a yara ri'aan, artinya memperlihatkan, pamer nek cara Jawa. Ya, riya artinya apa? Pamer. Menurut istilah apa? Sikap seseorang yang memperlihatkan amalnya kepada orang lain agar mendapat pujian. Niate wis pengen dipuji. Ini namanya riya. Ini akhlak tercela, harus kita hindari. Sama halnya tercela
seperti riya, yaitu sum'ah. Ini sama, ya, sama tercelanya. Sum'ah pun dari bahasa Arab sami'a yasma'u sam'an sum'an. Artinya apa? Sami'a mendengar, memperdengarkan. Menurut istilah, sum'ah adalah sikap memperdengarkan atau menceritakan amal baiknya kepada orang lain agar mendapat pujian. Ini tercela sekali, ya, sama-sama tercela, sama seperti riya, ya. Ini kemudian dalilnya larangan riya dan sum'ah. Ini kalau dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu dilihat pada halaman 38 atau halaman 40. Larangan berbuat riya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wa bilum fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wa huwa la yahdil qaumal kafirin. Nah, itu ria'an nas itu ada dalam Al-Qur'an, ya. Hai orang-orang mukmin, janganlah, ya, kalian menghilangkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan yang diberi. Itu seperti orang yang menafkahkan hartanya atau mensedekahkan hartanya karena riya kepada manusia, karena pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamanya itu orang tersebut itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah atau debu, kemudian batu itu ditimpa hujan, kena hujan, maka terjadilah debu itu menjadi bersih, tidak ada di atas batu, ya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi itu jelas dalam Al-Qur'an. Kemudian hadisnya mana? Riya dan sum'ah, ya, dilarang. Man samma'a Allahu bihi wa may yura'i yura'illahu bihi. Rawahul Bukhari. Itu pada halaman 40. Barang siapa yang berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain karena sum'ah, ya, maka Allah akan memperdengarkan, menceritakan amal jeleknya pada orang lain. Dan barang siapa yang berbuat baik dengan ingin dilihat oleh orang lain, artinya ingin dipuji oleh orang lain, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Makanya ini, ya, ini sangat tercela, sifat riya dan sifat sum'ah. Kemudian akibat daripada sifat riya. Nah, ini halaman 41. Ya, LKS Akidah Akhlak kelas 7 halaman 41. Ya, akibatnya, ya. 1, termasuk riya itu termasuk syirik kecil. Semua orang yang berbuat syirik akan mendapatkan dosa dan murka dari Allah. Mengenai kedudukannya, ya, riya sebagai syirik kecil itu tersebut dalam satu hadis. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul aswar. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul aswar? Qala arya. Artinya, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan dari berbagai hal yang aku khawatirkan adalah syirik kecil. Sahabat pada bertanya, apa syirik kecil ya Rasulullah? Beliau menjawab, syirik kecil itu adalah riya, ya, tadi, pamer ngamal amalnya pada orang lain, atau sikap
memperlihatkan amal baiknya kepada orang lain agar mendapat pujian. Ini menjadi syirik asghar, syirik kecil. Yang kedua, ini akibat buruknya, dampak negatifnya, yaitu menghilangkan amal baiknya, seperti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 264 tadi yang saya baca tadi. Yang ketiga, riya itu bisa mendekatkan seseorang pada kekafiran. Jadi inilah akibat buruk, dampak negatifnya berbuat riya dan sum'ah. Kemudian cara menghindari perbuatan riya ini ya, tidak mudah berbangga hati, ya, tidak mudah berbangga atas pujian yang diberikan oleh orang lain. Nek pas pinuju ngamal, nek dipuji jangan terlalu bangga. Yang kedua, membiasakan diri melakukan sesuatu dengan ikhlas. Diusahakan amal apa saja harus ikhlas, ikhlatiane. Tidak karena siapa saja, karena mencari ridha Allah. Yang ketiga, sabar kalau amalnya dicela oleh orang lain. Ngamal kok ngono, sedekah kok sithik ngono ki. Nah, jangan marah, harus sabar. Yang keempat, tidak memuji orang lain dengan berlebihan. Nah, makanya jangan sok muji orang lain secara berlebih, ya. Yang terakhir, melatih diri untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Ya, dari hamba Allah misalnya, ya, ini sedekah berapa semen, ya, itu menunjukkan apa? Sirri lah. Kemudian yang akhlak yang tercela yang terakhir adalah nifak. Artinya apa? Berpura-pura, dari kata nafiqo, ya, berpura-pura. Sedangkan menurut istilah adalah sikap seorang yang tidak menentu, ya, menyembunyikan, ya, kekafirannya, menampakkan keislamannya, itu nifak. Berbuat tidak sesuai dengan ucapannya atau mengucapkan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di pikirannya. Orang yang nifak, orangnya ini perbuatannya namanya nifak. Orangnya namanya munafik. Nah, ini bahasa Arab. Jadi aslinya bahasa Arab, sekarang menjadi bahasa Indonesia. Munafik itu orangnya, orang yang berbuat nifak. Ya, jadi mengaku beriman tapi hatinya menolak. Ya, dia melakukan hal-hal itu hanya untuk mengelabui atau mencari pujian dari orang lain. Nah, ini ya. Jadi mereka kalau bertemu dengan orang Islam, orang mukmin, selalu mengucapkan saya iman, saya mukmin kok. Tapi kalau sudah bertemu dengan orang kafir, dia selalu apa? Mengejek orang Islam, menghina orang Islam. Itu namanya munafik. Kemudian ciri-ciri daripada nifak. Satu, beriman hanya sebatas lisan, hanya ucapannya saja, tidak sampai ke dalam hati. Yang kedua, senang bicara, dusta, ingkar janji, kemudian khianat. Ingkar janji, kemudian tidak memenuhi janjinya. Makanya dalam hadis tanda munafik ada 3. Ayatul munafiki salasun, idza hadasa kadziba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Kalau bicara itu selalu dusta, kalau janji itu selalu mengingkari, kalau dipercaya mengkhianat. 3 hal ini, ya, yang jelas ciri-ciri atau tanda-tanda orang munafik. Ada lagi tanda-tanda munafik, ciri-ciri munafik adalah wa idza khasama fajara. Rawahul Bukhari. Apabila bertengkar maka ia curang. Kemudian ada lagi ciri-cirinya,
Selain 3 tadi, suka memutarbalikkan fakta, kemudian tidak konsekuen. Jadi itulah tanda-tanda munafik, ciri-ciri munafik. Nah, ini ya. Jadi ya, materi ini saya cukupkan sekian. Ya, adapun soal daring ya bisa dilihat dalam Google Form di bawah ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.